Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Jalla Jalaluh yang masih memberikan kita semua kenikmatan yang sangat banyak sekali, dan di antara kenikmatan tersebut adalah kenikmatan bisa belajar ilmu agama, yang mana belajar ilmu agama adalah salah satu fasilitas untuk menghantarkan seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena belajar ilmu agama termasuk bagian daripada ibadah. Karena belajar ilmu agama bagian daripada ibadah. Yang tentunya seseorang diberikan kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk berada di sebuah majelis ilmu adalah salah satu nikmat yang Allah berikan yang patut disyukuri. Karena nikmat ini adalah satu nikmat yang tidak Allah bagikan kepada setiap manusia, tapi nikmat ini diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Baik teman-teman jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada kesempatan sore hari ini insyaallah ta'ala, sebagaimana tema yang telah disampaikan untuk kajian pada sore hari ini, yaitu pembagian tauhid, pembagian jenis-jenis tauhid. Tentunya sebelum kita masuk kepada jenis-jenis atau pembagian jenis-jenis tauhid, maka perlulah kita ketahui sedikit tentang asal muasal pembagian tauhid tersebut. Tentunya taqsimut tauhid, pembagian jenis-jenis tauhid, adalah merupakan hasil jerih payah daripada para ulama yang telah berkarya di atas permukaan bumi ini, yang telah meneliti ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Baik. Sebagaimana hasil karya daripada para ulama yang digunakan oleh kaum muslimin hari ini adalah tentang nama-nama harokat di dalam ilmu tajwid, di dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kita ketahui, di dalam bacaan Al-Quran terdapat huruf-huruf, dan huruf-huruf tersebut dinamakan atau memiliki nama-nama sendiri. Seperti misalnya huruf yang berbentuk seperti perahu, maka huruf tersebut memiliki beberapa karakter. Ada yang diberikan titik 1 di bawah, ada yang diberikan titik 1 di atas, ada yang diberikan titik 2 di bawah, ada yang diberikan titik 2 di atas, ada yang diberikan titik 3 di atas. Maka masing-masing titik menentukan nama huruf tersebut. Masing-masing titik menentukan nama huruf-huruf tersebut. Tentunya teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini adalah salah satu karya yang dipersembahkan oleh para ulama, yang digunakan oleh seluruh kaum muslimin, yaitu kaum muslimin yang ingin membaca Al-Quran atau kaum muslimin yang hendak membaca hadis. Maka ketika mereka menemui sebuah huruf berbentuk seperti perahu, maka mereka akan membaca dengan berbunyi ba jika huruf yang berbentuk perahu tersebut memiliki titik di bawah, kemudian berharokat di atas atau garis atas. Kesimpulannya, penamaan tersebut adalah hasil pemikiran para ulama yang itu menjadi karya ilmiah mereka, kemudian memiliki beberapa fungsi. Di antara fungsinya adalah memudahkan untuk kita membaca huruf-huruf tersebut. Dan ini tidak diingkari
oleh siapapun juga, tidak diingkari. Huruf yang bertitik di bawah, titik satu di bawah, titik satu di atas, ini tidak diingkari. Maka kesimpulannya teman-teman semua, pembagian ini memiliki faidah yang banyak, dan pembagian ini sangat membantu kaum muslimin dan kaum muslimat, sangat membantu buat mereka atau buat kita semua dalam membaca ayat-ayat Al-Quran atau membaca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Maka kita tidak akan mengenal nama sebuah huruf jika nama-nama tersebut tidak diberikan terlebih dahulu oleh para ulama. Kemudian berkembang ada yang disebut dengan ilmu tajwid. Nah, itulah pembagian huruf-huruf hijaiyah, yang mana pembagian huruf-huruf tersebut adalah hasil karya ilmiahnya para ulama yang tidak diingkari oleh kaum muslimin dan kaum muslimat. Tidak diingkari karena dia memiliki kemanfaatan yang sangat jelas. Dia memiliki manfaat yang sangat jelas. Taib, pertanyaan saya, apakah penamaan tersebut merupakan satu fenomena yang baru, satu fenomena yang muhdas atau tidak? Bagaimana Pak Pitoyo? Tidak. Baik. Yang lain, apakah penamaan tersebut termasuk bagian dari perkara yang baru, perkara yang muhdas atau tidak? Bagaimana? Ada yang bisa jawab? Gozi ngerti soalnya? Nggak ngerti. Haris ngerti soalnya? Saya harus cross check dulu. Jangan-jangan soalnya belum paham, jadi belum bisa dijawab, dicerna. Tayyib. Apakah penamaan huruf-huruf tersebut adalah sesuatu hal yang baru dalam Islam atau tidak? Gitu. Gimana? Itu soalnya. Bisa dipahami ya? Gimana? Soalnya bisa dipahami nggak? Oke, kalau bisa dipahami maka jawabannya gimana? Gimana, Aris?
sesuatu hal yang baru. Bapak Pitoyo gimana? Udah apa Pak? Sudah lama. Iya. Oke. Makanya di sini dibutuhkan pemahaman ilmu agama yang benar, yang dalam, untuk memahami satu permasalahan, untuk memahami suatu permasalahan. Karena bisa jadi kita salah di dalam memutuskan satu permasalahan. Contoh gini misalnya, ada salah satu karya ulama yang berjudul, tar dulu sebentar, mata yakunul insanu kharijun min ismi ahli sunnati wal jamaah. Artinya kitab tersebut artinya adalah kapan seseorang dinyatakan telah keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Itu satu kitab yang ditulis yang sangat membantu kita untuk memahami sebuah konsep. Siapakah yang dinamakan ahlus sunnah wal jamaah? Apa standarnya? Apa standarnya? Kemudian kapan seseorang dinyatakan keluar dari lafadz ahlus sunnah? Maka kitab ini benar-benar memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Di antara ilmu yang didapati dari kitab tersebut adalah kita tidak tergesa-gesa menghukumi seseorang keluar dari ahlus sunnah. Tidak tergesa-gesa di dalam menghukumi, mengeluarkan seseorang dari ruang lingkup yang bernama ahlus sunnah. Karena ini perkara yang besar. Ini perkara yang besar. Untuk menyatakan seseorang dia bukan ahlus sunnah, itu perkara yang butuh penelitian, perkara yang tidak sembarangan. Jika seseorang tidak memahami konsep ini, maka dia akan mudah menyatakan orang-orang keluar dari nama ahlus sunnah dengan satu atau beberapa ucapan dan perbuatan.
dengan satu atau beberapa ucapan dan perbuatan. Padahal untuk menyatakan seseorang keluar dari lafaz ahlus sunnah itu butuh sesuatu hal yang konkret, nyata, sehingga seseorang bisa dinyatakan keluar dari ahlus sunnah. Itu ilustrasi untuk membantu memudahkan pemahaman yang sedang kita bahas, Baik. Kajian kita pada sore hari ini berjudul pembagian atau taksim at-tauhid. Apakah taksim tauhid adalah sesuatu hal yang baru atau sesuatu hal yang sudah ada sebelumnya? Oke. Apakah taksim atau pembagian tauhid sesuatu hal yang baru atau sesuatu yang memang sudah ada sebelumnya? Gimana? Sudah ada sebelumnya atau sesuatu hal yang baru? Sudah ada sebelumnya. Apa dasarnya untuk mengatakan sudah ada sebelumnya? Al-Fatihah ayat 1. Gimana? Dasarnya itu untuk menyatakan pembagian tauhid itu sesuatu yang sudah ada. Gimana? Yang lain? Iya. Oke. Saya bawa kepada kisah yang bisa mengantarkan kita lebih memahami. Karena dengan adanya kisah ini diharapkan kita bisa lebih memahami. Sahabat Nabi yang bernama Umar ibnul Khattab itu pernah mengatakan tentang salat tarawih yang beliau hidupkan kembali di masjid-masjid. Beliau katakan hadhihi ni'matul bid'ah. Kata beliau demikian. Ini adalah bentuk bid'ah yang paling baik. Bentuk bid'ah yang paling baik. Taib, saya bantu menjelaskan. Apakah lafaz bid'ah yang diucapkan oleh sahabat yang mulia Umar ibnul Khattab
adalah bid'ah secara syariat atau bukan? Bid'ah secara bahasa atau bid'ah secara syariat? Mungkinan kemudian kita tanya lagi, kenapa mesti dibagi secara bahasa dan secara syariat? Iya nggak, Mas Wan? Ini butuh perjuangan nih. Antum butuh perjuangan ekstra konsentrasinya untuk memahami. Ya, butuh perjuangan ekstra untuk memahami apa yang sedang kita bahas. Oke, taib. Sahabat Umar mengatakan dengan perkataan yang demikian. Pertanyaannya, sebab ulama itu mengatakan ucapan yang diucapkan oleh beliau itu dari sisi bahasa, bukan dari sisi syariat. Oke, sebelum kita jelaskan makna dan definisi itu, maka mungkin akan keluar pertanyaan dalam diri kita, kenapa mesti ada dua makna? Makna secara bahasa dan makna secara syariat. Ini satu ilmu. Ini adalah satu ilmu buat kita, bahwasannya di dalam syariat atau di dalam ilmu kita, yakni ilmu yang ada di dalam agama kita, satu lafadz itu senantiasa keumumannya memiliki dua makna, makna secara bahasa dan makna secara istilah atau secara syariat. Itu selalu tuh iman begitu, ya, selalu begitu, ya, jelas ya. Oke, kita ambil contoh. Khola itu ketika kita lihat kamus, dia artinya adalah tempat buang air. Jelas ya, tempat buang air. Kemudian kita lihat sejarah lafadz khola itu, tempat buang air yang seperti apa? Yaitu tempat yang tidak bisa dijangkau oleh pandangan manusia. Dahulu mereka orang-orang Arab jika ingin buang air, mereka menjauh yang manusia tidak bisa melihatnya, di tengah-tengah padang pasir itu. Maka mereka namakan dengan khola. Demikian juga dengan hari ini, toilet itu, ya, itu bentuknya tidak bisa dijangkau oleh pandangan manusia. Karena apa? Tertutupi oleh dinding-dinding tembok toilet itu. Jelas sampai di sini? Baik. Nah, dari sisi atau dari satu lafadz ini bisa kita ketahui bahwasanya senantiasa sebuah lafadz itu bermakna, memiliki makna dua, makna secara istilah dan secara syariat. Secara istilah, khola tempat kosong yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Maka secara yang dibawa ke dalam syariat, khola adalah jamban, toilet. Bisa dipahami ya? Gitu.
Nih, kemudian lafaz saya bawa kepada pemahaman, misalnya lafaz sholat memiliki makna ingat. Doa maknanya adalah ingat secara bahasa. Secara istilah syariat maknanya adalah satu pekerjaan yang dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian dilakukan ucapan dan pergerakan, dan diakhiri dengan sholat. Itulah makna sholat secara istilah atau yang dimau oleh syariat. Jadi kalau orang mengatakan, "Mas, antum sudah sholat?" "Sudah, saya sudah ingat," gitu kan. Tapi dia tidak melakukan ritual sholat. Jelas sampai di sini? Maka dia bisa kita katakan salah. Kenapa? Karena sholat yang dimau, yang dimaksud oleh syariat adalah satu perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram. Kalau dari sisi bahasa dia benar, sholat memiliki makna ingat. Tetapi dari tuntunan syariat dia keliru, dia salah. Tuh lihat tuh, itulah fungsi, di antara fungsi memahami bahwasannya setiap kata di dalam bahasa Arab itu memiliki makna secara bahasa dan secara istilah. Oke? Secara bahasa dan secara istilah. Kata sahabat Umar, ada lafaz bid'ah di situ. Para ulama menjelaskannya, lafaz bid'ah yang keluar dari mulut atau dari lisan sahabat yang mulia itu adalah bermakna bid'ah secara bahasa, secara lugah, yang artinya apa? Baru, sesuatu hal yang baru. Oke? Secara bahasa. Kenapa difahami oleh para ulama lafaz itu bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara syariat? Apa alasannya? Oke, tentu kan harus ada alasannya. Benar nggak Mas Wan? Harus ada alasannya. Apa alasannya? Alasannya karena secara syariat orang sholat tarawih di masjid itu ada contohnya. Ada atau tidak? Ada contohnya atau enggak? Hah? Gimana? Antum tahu ada contohnya atau tidak? Ada. Kan Nabi yang pertama kali melakukannya. Jelas ya? Nabi yang pertama kali melakukannya. Sehingga apa? Sehingga lafaz bid'ah di situ tidak bisa difahami atau dimengerti dia pengertiannya secara syariat. Kalau dia difahami secara syariat, mestinya tidak ada contoh dari Nabi. Antum bisa paham sampai di sini? Paham? Paham gak Gozi? Coba ulang. Gimana Gozi? Karena maka dia nggak mungkin bid'ah secara syariat.
Jelas? Yang lain jelas? Sabi jelas nggak? Aris, udah paham? Jadi dia tidak mungkin bermakna secara syariat, karena secara syariat ada contohnya. Kita balik kepada pembahasan kita. Pembagian itu sudah ada atau belum di dalam Al-Quran, di dalam hadis? Sudah ada atau belum? Tauhid yang sedang kita bahas sudah ada. Yang belum apanya? Penamaannya. Jelas? Pembagian itu sudah disebutkan. Oke. Huruf yang berbentuk seperti perahu itu sudah ada atau belum sebelumnya? Sudah. Ketika dikasih titik, ketika dikasih nama, dia sesuatu hal yang baru atau bukan? Paham? Paham ora? Dia sudah ada, dia sudah dibicarakan. Cuma untuk lebih membantu memahami manusia, disebutlah yang begini namanya ini, yang begini namanya ini. Mereka tidak beristihad. Itu datangnya dari mana? Dari mana? Dari Allah. Kan Nabi tidak berkarya di dalam Al-Quran. Paham kan nih sampai sini? Kalau nggak paham, kita pulang aja. Nabi berkarya nggak? Ana tanya sama antum, Nabi berkarya nggak? Hah? Enggak. Nabi nggak berkarya karena dia terlahir sebagai Nabi yang ummi. Oke? Apa tuh ummi? Ibu. Nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Berarti Nabi tidak berkarya. Dari mana itu semua? Allah yang tentukan. Jelas sampai di sini? Allah yang tentukan. Berarti dia bukan merupakan sesuatu hal yang baru. Kalau sesuatu hal yang baru, sebelumnya memang tidak ada. Sebelumnya nggak ada. Sama sekali nggak ada. Pendahulunya tidak ada. Sehingga taksim ini tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang muhdas. Paham? Sebagai sesuatu hal yang baru. Karena apa? Karena dia sudah termaktub di dalam ayat dan di dalam hadis-hadis Nabi. Maka dimudahkan oleh para ulama, berkaryalah mereka dengan keilmuan mereka, mereka namakanlah tauhid atau mereka bagilah tauhid itu. Berarti mereka yang bagi atau memang sudah dibagi sama Allah? Ayo. Hah? Sudah Allah tentukan. Sudah Allah tentukan. Nih ilustrasi sederhana nih. Ilustrasi sederhana. Apa ya? Ketika misalnya seleksi penerimaan mahasiswa baru misalnya, penempatan kelas, ada yang masuk kelas A, kelas B, kelas C, kelas D dan seterusnya. Maka penempatan tersebut adalah penempatan yang sudah ditentukan sebelumnya oleh siapa? Oleh pihak instansi atau sekolah. Nyata nggak? Paham nggak maksudnya? Oke. Kita berbicara tentang satu sekolah. Maka sekolah punya spesifikasi, punya standar, punya penilaian. Sudah ada tuh penilaiannya. Yang mana yang dimasukkan kelas A, kelas B, kelas C, dia sudah tahu. Sudah tahu. Kurang lebihnya seperti itu.
Cuma nanti dinamakan dia di kelas A, dia di kelas B, dia kelas C, dia kelas D, dan seterusnya. Paham ono? Ono paham? Nah, taksim itu, pembagian itu adalah berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan juga berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jadilah jenis tauhid itu menjadi tiga bagian. Menjadi tiga bagian. Setelah mereka, para ulama berijtihad, ya, setelah mereka beristihad, mereka sepakatilah pembagian tauhid itu menjadi tiga. Sampai sini paham? Hah? Ada yang mau tanya sampai sini? Fadhal kalau ada yang mau tanya. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Barulah kita masuk ke dalam pengertian, daripada tauhid itu sendiri. Kita masuk dalam pengertian. Para ulama mendefinisikan pengertian tauhid adalah i'tiqadu tafarrudillahi ta'ala, yaitu keyakinan. Tauhid adalah keyakinan yang harus dimiliki oleh seseorang. Keyakinan yang harus dimiliki oleh seseorang. Tentang apa? Dia harus memiliki keyakinan tentang apa? Tentang keesaan Allah, apa arti dari keesaan Allah? Ketunggalan Allah. Itu harus paham dulu. Kita bisa jadi berbicara sesuatu tapi kita tidak memahami apa yang kita bicarakan. Apa yang dimaksud dengan keesaan Allah? Ketunggalan Allah. Apa yang dimaksud dengan ketunggalan Allah? Apa? Tidak ada selain Allah. Tidak ada yang bisa, yang serupa, yang sejalan, yang sama dengan Allah. Itu maksudnya keesaan Allah. Jadi seseorang harus memiliki keyakinan
Tentang apa? Tentang keesaan Allah. Seseorang harus memiliki keyakinan tentang keesaan Allah. Dalam hal apa? Gitu kan? Dalam hal apa? Inilah yang menjadi ijtihadnya para ulama, berdasarkan ayat-ayat dan hadis yang mereka fahami, berdasarkan apa yang telah mereka teliti. Seorang muslim itu harus memiliki keyakinan di dalam jiwanya akan keesaan Allah dalam hal rububiyahnya, dalam hal rububiyah. Yang ini juga menjadi jenis pertama dari tauhid, yaitu tauhid ar-rububiyah. Jelas sampai sini? Jelas? Mafhum? Nah, dari mana dasar ditetapkan yang bernama rububiyah? Apa dasarnya? Kan gitu ya, benar nggak? Apa landasannya? Kenapa dinamakan rububiyah? Apa latar belakangnya? Latar belakangnya adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Contoh misalnya, Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat ke-62. Taib, apa kata Allah? Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah adalah yang menciptakan segala sesuatu. Berarti dari ayat ini ada sebuah informasi perbuatan. Ya enggak? Ada informasi sebuah perbuatan. Perbuatan apa? Menciptakan. Ketika ada informasi tentang perbuatan di ayat ini, pasti ada pelaku. Siapa pelakunya? Hah? Allah. Pelakunya siapa? Allah. Allah sebagai pelaku. Kemudian misalnya lagi antum lihat surat Hud ayat yang ke-6. Surat Hud ayat yang ke-6.
6. Apa kata Allah? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ada informasi apa di ayat ini? Memberi rizki. Siapa pelakunya? Allah. Pelakunya siapa? Allah. Doib. Kemudian antum lihat dalam surah Ali Imran ayat 26 27. Ayat ke-26 sampai ke-27. Coba baca Ghazi, bacanya yang kenceng. Baik, lanjut. Lanjut. Baik, dalam ayat ini banyak informasi perbuatan. Pengaturan malam, pengaturan siang, pengaturan hidup, pengaturan mati, itu informasi perbuatannya. Ada pelakunya nggak? Ada. Siapa pelakunya? Allah. Pelakunya Allah. Itu. Kemudian antum lihat dalam surah Al-A'raf ayat ke-54. Ketemu? Apa kata Allah? Gimana yang kencang Pak Bitoyo? Taib, ada informasi apa di sini, Pak? Menciptakan langit, menciptakan bumi, terus, memerintah.
ada penciptaan matahari, bulan, bintang. Di awalnya Allah bilang apa? Inna rabbakumullah. Oke? Maka Allah sendiri menamakan dirinya sebagai Rabb. Atas apa? Atas apa? Oke, lebih luas lagi, atas apa? Atas seluruh perbuatannya. Atas seluruh perbuatannya dia namakan sebagai Rabb. Paham gak nih? Tadi kan kita sudah melalui Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, kan? Kita sudah sedikit sampaikan beberapa ayat tentang ini. Iya nggak, Sabik? Paham nggak? Apa? Hah? Yang kenceng dong, yang kenceng. Allah apa? Oke, sebelumnya gimana? Ini saya bawa antum, makanya tadi saya bilang membutuhkan konsentrasi lebih. Membutuhkan konsentrasi. Karena ilmu itu harus seperti itu. Ilmu itu harus bisa menjadi mendarah daging dalam diri kita, sehingga kokoh berilmunya, kuat. Oke, ayat-ayat tadi kita sampaikan tentang apa? Satu, informasi perbuatan-perbuatannya. Perbuatan apa aja? Menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Tapi belum ada penamaan, ya enggak? Cuman informasi tentang perbuatan dan pelaku perbuatan. Ya, jelas sampai di sini? Nah, kemudian dalam surah Al-A'raf ini Allah menamakan dirinya Inna Rabbakum. Oke? Jelas Mas Wan? Oke, boleh pulang semua. Hah? Jelas gak nih? Dia menamakan dirinya sendiri sebagai Rabb. Inna Rabbakum. Berarti penamaan rububiyah adalah sesuatu yang baru atau bukan? Terjawab atau tidak? Selesai, boleh pulang berarti. Halas. Jelas? Makanya nggak bisa dibahas cepat-cepat, dibahas serampangan tuh nggak bisa. Ini butuh dakik pemahaman yang dalam. Gak bisa pakai hawa nafsu, nggak bisa. Dia harus butuh konsentrasi yang lebih. Makanya ketika ulama itu diajak berdiskusi, diajak berjidal, mereka nggak mau, kecuali ilmiah, tanpa hawa nafsu, di hadapan Al-Quran dan kitab-kitab para ulama. Silakan membuktikan pembuktian ilmiah. Silakan buktikan dengan pembuktian ilmiah apa yang dibicarakan. Ayat ini sangat mudah. Tapi kan kita harus tahu perbuatan itu banyak. Perbuatan menciptakan, menghidupkan, mematikan. Berarti ini kita tahu ini ada ayat yang menginformasikan tentang perbuatan dan ada pelaku perbuatan. Berarti ini tentang apa? Jelas? Jelas nggak nih? Sedang berbicara tentang apa? Mafhum? Sedang berbicara tentang perbuatan Allah, pelakunya Allah. Kemudian Allah menamakan dirinya apa tentang seluruh yang dia lakukan itu. Oke? Makanya kan kita bilang apa kalau berdoa?
Ya Rabbi, tuh. Ya nggak Faiz? Baru datang. Dari mana antum? Dari mana Is? Debet. Dari rumah. Kerja. Apa? Balik kantor langsung sini. Tas. Barakallahu fikum. Apa? Jelas nggak Faiz? Antum jelas gak nih? Wadih, jelas. Haris? Oke, jadi antum semakin yakin. Berarti penamaan itu tidak sedikit pun hasil istihadnya para ulama. Itu sudah maktub di satu tuh di dalam ayat. Dia sendiri mengatakan dirinya inna rabbakum, kalian semua Robnya. Terus kita tanya-tanya, Rob itu apa, kan gitu? Ya enggak? Rob itu apa? Ya kan? Allah kabarkan Rob itu berkaitan dengan perbuatan-perbuatan dia dan pelakunya adalah dia, maka dinamakanlah rububiyah. Jelas? Ngerti ora? Ngerti nggak Riz? Nanti kalau ada orang tanya, dari mana itu penetapan rububiyah? Iya, nggak sebentar, makanya saya bilang nggak bisa. Makanya ulama itu ketika ditanya, yang tanya orang awam, dia nggak jawab, bukan dia nggak ngerti jawab. Orang awam kan belum nyampe, belum nyambung, belum mudeng untuk dijelaskan ini. Butuh pelan-pelan. Coba, ada yang memitikan, ada yang menghidupkan, ada yang menciptakan langit, menciptakan bumi. Terus namanya apa? Perbuatan ini tuh namanya apa, kan gitu. Terus pelakunya siapa? Terus yang menamakan siapa? Ya nggak, Mas Wan? Yang menamakan siapa? Dia sendiri. Dia sendiri yang menamakan dirinya sebagai Rob. Nggak ada dalam ilmu fikih, dalam ilmu akidah, itu tidak ada ruang untuk berijtihad, kecuali semua berasal dari Al-Quran dan hadis. Karena akidah berbicara tentang Allah, tentu tidak ada yang mampu untuk berbicara tentang Allah kecuali hanya dia sendiri. Tidak ada yang sanggup untuk bicara tentang kebesaran Allah kecuali dia sendiri. Dan apa yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum namain rububiyah nggak benar antum. Bukan saya yang namain, bukan kita, bukan manusia, bukan siapa-siapa. Dia sendiri namakan dirinya sebagai Rob. Ya nggak? Jelas nggak? Sabik, jelas nggak Sabik? Gimana? Yang kencang. Iya. Makanya datangnya jangan telat. Itu, oke? Usahain jangan telat ya. Pengennya gitu, cuman qadar Allah ya, macet. Pulang gawe siang. Baik. Ala kulli hal ya. Kenapa jadi Rob gitu ya? Iya. Perlu kenapa jadi rububiyah gitu ya? Kalau dalam bahasa Arab dia itu masdar namanya. Jadi nih, ente lihat lahan kosong, misalnya nih sebelah sini lahan kosong,
ente kasih gawang dua, ujung satu, ujung kanan satu, ujung kiri satu, kasih garis tengah, kasih garis di dekat gawang, ente namain apa itu? Lapangan. Oke? Jelas? Awalnya begitu. Itu untuk memudahkan. Mau ngapain? Itu ke tanah kosong. Tanah kosong itu ada namanya. Apa? Lapangan. Jelas nggak? Mafhum? Jelas sampai di sini? Gitu. Maka penamaannya, dari sisi penamaan dia rububiyah, dinamakanlah rububiyah. Paham? Dari sisi penamaannya. Dasarnya dari mana? Di antaranya dalam surat Al-A'raf ini. Jelas ya? Berarti kita lanjut. Tauhid adalah keyakinan, ya, pengertian definisi yang tadi, keyakinan yang harus dimiliki oleh seseorang tentang keesaan atau ketunggalan Allah dalam rububiyah. Ini sudah terjawab dong. Kenapa jadi rububiyah? Tadi sudah kita jelaskan. Muter-muter tuh, ya kan? Sampai akhirnya di surat Al-A'raf ada satu ayat, ayat kedua, ayat ketiga menceritakan tentang perbuatan pelakunya adalah Allah. Terus di ujungnya kita hadirkan ayat perbuatan dan pelaku itu Allah namakan dengan Rabb. Dia sendiri yang mengatakan inna rabbakum, tuh, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Makanya selalu saya bilang, salah satu yang membedakan rububiyah dengan uluhiyah adalah pada pelaku. Udah mudeng belum nih sekarang? Makanya selalu saya bilang, apa bedanya rububiyah dan uluhiyah? Terletak pada pelaku. Mungkin sebagian antum selama ini nggak paham pelaku apa nih maksudnya nih, kan gitu ya. Hah? Baru mudeng nih hari ini. Apa? Pelaku peristiwa. Itu dulu belajar di Mahat begitu, Mas Wan. Misal ada soal mal farqu baina ar-rububiyyati wa al-uluhiyyati. Sebutkan perbedaan rububiyah dengan uluhiyah. Minha min tafarruqihi, di antara jenis perbedaannya adalah min jinsi fa'ilihi, dari sisi pelakunya, gitu. Jawabnya begitu tuh. Kalau antum cuma jawabnya pelaku, nilai cuma 70 tuh kalau nyampe, gitu kan. Syekhnya tuh pengen detail. Antum tahu, tanya deh anak-anak Mahat, itu ujian Lipia itu soalnya nggak banyak, 5, jawabannya 10 lembar folio. Soalnya cuma 5, selembar doang soalnya, selembar 5, 3. Itu kalau UAS ya, UAS ujian akhir semester itu 5, 6 paling banyak. Kalau UTS soalnya cuma 1, kalau nggak 2 UTS tuh. Cuman pilihan ganda itu sih sangat diharapkan, cuman belum pernah ketemu gitu. Open book. Saya ngalamin ada open book pernah sekali, ujian open book.
tapi materi ujian atau materi pelajaran untuk semester berikutnya. Ajib ya. Kata Syekh ujiannya open book. Wah seneng dong, ya nggak? Seneng tuh kita. Nggak taunya soal yang dia kasih soal untuk semester berikutnya. Ente open book, buku setebal-tebal begitu, ente harus baca teliti atu-atu dulu sendiri kan gitu. Ah, ada di buku, cuman dia kan untuk materi semester berikutnya. Belum dipelajari, belum mendapat syarah. Buku kita itu misalnya tebalnya segini nih. Buku kita tebalnya segini. Itu bisa jadi kita selesaikan 4 tahun dengan satu buku yang sama. Misalnya apa? Bidayatul Mujtahid, kitab yang dipakai dulu kita belajar selama 4 tahun. Itu dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, 8 semester syariah, itu terus. Gitu. Misalnya itu salah satu kitab itu. Atau misalnya Bulughul Maram yang kita pakai. Itu ada dipakai Subulus Salam punya Imam As-Sun'ani. Ada Minhatil A'lam fi Syarhil Bulughul Maram. Kurang lebih 11 jilid. Itu diselesaikan selama 4 tahun juga. Ya Mas Wan ya. Apa? Puyeng-puyeng gitu. Makanya pelajarnya kurus-kurus Mas Wan. Begitu selesai belajar gede-gede langsung. Oke. Jelas sampai di sini jelas? Jelas ya? Oke, sekarang kita lihat surah Al-Baqarah ayat 21, 22. Antum tahu pelajaran yang kita pelajari ini di Mamlakah di Saudi, itu pelajaran SMP. Jadi anak-anak SMP di sana sudah mengerti sebagaimana yang antum mengerti hari ini. Beneran waki, nyata. Nyata. Oke, kita lihat surat Al-Baqarah ayat 21-22. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, u'budu Rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Sampai di sini, apa ada informasi yang baru di ayat ini? Dari ayat-ayat sebelum yang kita sampaikan, ada atau tidak? Apa? Apa? Perintah menyembah Rabb. Tadi saat kita bicara rububiyah, tidak ada perintah menyembahnya. Ya kan? Jelas nggak?
ketika kita membaca tentang ayat-ayat rububiyah yang tadi disampaikan, itu hanya sebuah informasi tentang penciptaan atau tentang perbuatan dan pelakunya yang dia namakan dengan Rabb atas itu semua. Di ayat ini ada satu perintah yang baru untuk manusia, yaitu apa? Beribadah. Oke? U'budu, ibadah. Makanya jenis tauhid yang kedua dinamakan dengan tauhid al-ibadah, atau dengan bahasa yang lain al-uluhiyah. Gitu. Ngerti Yuda? Yuda paham? Yuda ngantuk ya? Memang butuh konsentrasi. Butuh konsentrasi. Sengaja saya kasih metode kayak gini biar antum lawan rasa ngantuk antum. Karena beda, antum pasti akan merasakan beda saat saya ngajar dengan materi-materi tematik dengan materi-materi yang sudah terpapar dalam sebuah kitab. Maka dia harus dijelaskan dengan detail. Harus dijelaskan dengan detail. Kita lanjut ya. Berarti di ayat ini ada satu hal yang baru, yaitu perintah untuk beribadah. Kemudian yang memerintahkan siapa? Rabb. Kata para ulama begini, ayat ini adalah sebagai salah satu ayat yang Allah gunakan untuk merintah manusia, merintah makhluk beribadah, didahului atau disertai dengan alasannya. Dengan alasannya. Maksudnya apa? Baik. Kata para ulama, ayat ini adalah sebagai salah satu ayat yang Allah gunakan untuk menyuruh makhluknya beribadah kepadanya. Kemudian dia tidak hanya sebatas menyuruh ibadah, tapi dia menyertakan alasannya kenapa dia nyuruh ibadah. Paham? Yang mana Pitoyo? Coba. Agar kamu bertakwa. Ya, yang lain? Alasannya apa Allah nyuruh manusia beribadah? Hah? Yang kencang, Bik, suara yang kencang. Allah menciptakan orang-orang sebelum kita. Gitu, Bik. Hah? Yang lain? Karena kita sudah diciptakan oleh Allah. Yang lain? Apa? Ambulan? Ambulannya ke sini? Hah? Enggak. Ambulannya ke sini. Lewat aja. Kirain mau ke sini, mau sholat di sini.
Enggak ya? Sholat jenazah gitu. Lewat ya? Baik, kita lanjut. Yuda udah hilang ngantuknya Yuda? Ngantuknya udah hilang belum? Belum? Masih ada ngantuknya? Oke teman-teman semua, kita lihat nih, ada kasus seseorang bersikap tidak baik kepada orang lain. Paham ya? Ada satu kasus seseorang bersikap tidak baik kepada orang lain. Pasti ada dasarnya, pasti ada alasannya. Kalau seseorang itu tahu siapa orang yang dia sedang perlakukan tidak baik, maka dia tidak akan melakukan itu, ya enggak? Dia tidak akan melakukan perbuatan itu. Biasanya nih, pimpinan dalam sebuah instansi, pimpinan tertinggi itu nggak diketahui bentuk mukanya oleh orang-orang bawahannya secara menyeluruh. Contoh nih, coba nih, antum lihat pernah dengar berita seorang anggota polisi saat diinterogasi sama Kapolri menginterogasi, kamu tahu Kapolri kamu siapa? Tahu? Siapa namanya? Disebutin namanya. Orangnya di mana? Orangnya di Jakarta. Padahal yang ngomong sama dia itu Kapolrinya. Antum pernah dengar berita ini? Ya. Dia nggak tahu rupa dari orang nomor 1 di instansi dia. Mungkin ini terjadi. Mungkin sangat terjadi. Di satu instansi besar, dia punya manajer, ya nggak? Cukup manajer aja yang di kantor, dia ngawasin aja. Kadang-kadang dia datang semau-maunya dia. Nyata, dia datang semau dia, bebas, dengan pakaian perlente gitu kan. Kadang-kadang pakai sandal jepit. Ada yang seperti itu. Ya, nyamar, masuklah dia ke perusahaannya. Ya, security gimana? Pak, kalau masuk sini pakai sepatu Pak, nggak boleh pakai sendal. Iya nggak? Nggak boleh Pak di sini. Di sini semua yang masuk sini harus pakai sendal. Harus pakai sepatu. Dia, gitu ya, harus pakai sepatu ya, gitu. Kenapa security sampai ngomong gitu? Patuh sama peraturan. Yang kedua, dia nggak tahu nih siapa yang masuk, kan gitu. Yang masuk padahal ownernya. Nah, manusia di dalam ayat ini, kata para ulama, Allah memerintahkan beribadah kepada dirinya dengan memperkenalkan dirinya. Dia katakan, siapa itu dia? Rabbakum, u'budu Rabbakum. Alasannya ini, dia perkenalkan dirinya sebagai Rabb yang sudah difahami. Rabb itu menciptakan, mengatur, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya. Sehingga
kuat alasan dia untuk nyuruh orang beribadah. Anda harus taat sama saya. Anda nggak tahu saya owner di sini, ya nggak? Seandainya dia tahu saya ownernya, seandainya dia mengerti saya ownernya, saya nyeker juga dia nggak boleh ngusir saya, kan gitu. Benar nggak? Saya cuma nyeker pakai kaos oblong atau pakai sendal jepit, saya masuk ke situ, nggak ada urusan, dia bilang bapak nggak boleh masuk. Ya, nyata dia mau datang jam 12 malam, bapak jangan ganggu, ini udah waktunya istirahat, nggak bisa masuk kantor. Tapi kalau dia tahu itu ownernya, siap bukain, ya nggak? Nyata nggak? Real gitu? Real. Ya nggak, Riz? Nyata nggak gitu, Riz? Nyata. Lihat aja pembantu rumah tangga. Ada yang pernah ngomong sama majikannya, kalau pulang jangan malam-malam, gue ngantuk nih gue, gitu. Ada yang ngomong gitu? Dalam hati. Manusiawi ya. Mungkin ada ya dia ngucapin itu dalam hatinya ya. Gitu. Tapi realitanya jarang diketemukan bosnya bawa kunci dong, makanya gitu. Hah? Disuruh dibikinin sama apa namanya? Hah? Asisten rumah tangganya. Nih bawa sendiri, jadi ntar malam gak usah gedor-gedor, buka aja langsung masuk. Ini gue bosnya, apa lu bosnya nih? Jelas? Harus tahu posisi. Makanya di sini kata para ulama, Allah menyuruh manusia beribadah dengan alasannya. Dengan alasan wajar antum harus taat sama atasan karena dia yang gaji kita, ya enggak? Karena dia nggak bayar kita. Selama sesuai perjanjian kita turuti, kan gitu. Ya ayuhan nas u'budullah u'budu rabbakum. Allah merintahkan manusia untuk beribadah, dan Allah gunakan alasan memerintahkan manusia beribadah karena dia yang telah menciptakannya, ya, dia yang telah menghidupkannya, dan seterusnya dari ayat dalam surat Al-Baqarah ini. Maka jadilah dia dinamakan oleh para ulama tauhid uluhiyah, atau dengan bahasa lain tauhid ibadah. Oke, pertanyaan saya berikutnya, apakah penamaan ini sesuatu hal yang baru? Jawab, tidak, karena maktub, tertulis. Mafhum sekarang? Jelas? Lebih gamblang lagi, lebih jelas lagi, Allah sebutkan dalam surah Al-An'am ayat 102. Ketemu nggak? Surat apa? Al-An'am ayat 102. Allah berfirman, Dzalikumullahu rabbukum, langsung dengan nama. Dzalikumullahu rabbukum. Allah menamakan dirinya dengan Allah, yaitu Rabb kalian. Tauhid apa di sini?
rububiyah. Setelah itu dia bilang la ilaha illahu. Dia namakan ilah. Dari inilah jadi tauhid al-uluhiyah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia. Jelas sampai sini? Kemudian diperkuat dengan firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat ke-25. Firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat ke-25. Ketemu? Hah? Ketemu? Allah Jalla Dzikruhu berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi." Dan tidaklah kami utus seorang rasul sebelum kau, sebelum Nabi Muhammad, illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa. Oke, antum lihat nih ayatnya. La ilaha illa ana fa'budun. Dia berbicara tentang dirinya sendiri. Ya. Dia bilang apa? La ilaha illa ana fa'budun. Allah mengatakan, dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul kecuali kami mewahyukan kepada mereka dengan wahyu yang sama saat kami wahyukan kepada dirimu, kepada Nabi Muhammad. Isi wahyunya adalah mengabarkan tidak ada ilah. Ilah adalah yang disembah. Tidak ada yang disembah, tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali saya. Siapa yang bilang? Allah. Maka Allah kemudian mengatakan fa'budun. Maka sembahlah oleh kalian semua saya sendiri. Ayat ini dijadikan dasar untuk menamakan tauhid uluhiyah. Karena di sini Allah mengatakan la ilaha illa ana. Ada lafaz Rabb di sini? Ada lafaz Rabb di sini? Enggak ada. Jelas teman-teman semua? Ada lafaz Rabb? Tidak ada. Berarti difahami, dimengerti, dia menjadi tauhid. Tauhid apa? Al-uluhiyah. Sudah jelas sampai di sini teman-teman? Kemana lagi? Apanya? Balik lagi sini. Jam berapa? Iya, makanya lu. Hati-hati ya. Ya manilah.
Oke, dua jenis tauhid sudah kita pahami. Ya, jelas ya? Baik. Tinggal satu jenis lagi. Tadi kan seseorang meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini akan rububiyah Allah, kemudian akan uluhiyah Allah. Kemudian jenis tauhid yang ketiga, lebih jelas dan lebih gamblang lagi. Allah menyebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 180. Dalam surah Al-A'raf ayat 180. Jelas? Ketemu? Yuda, ketemu Yuda? HP-nya? Oh itu. Allah berfirman, walillahil asmaul husna. Allah kunci nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, dikunci sama Allah. Dikunci untuk siapa? Untuk dia sendiri. Untuk dia sendiri. Maka dinamakanlah penguncian jenis nama-nama ini oleh para ulama at-tauhid, tauhid asma wa sifat, karena dia sendiri menguncinya. Sebagaimana dia mengunci tauhid rububiyah dan uluhiyah, Allah kunci, hanya milik dia. Uluhiyah Allah kunci, kata Allah, la ilaha illa ana, dikunci tuh. Berarti tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali dia. Paham? Allah kunci lagi, inna rabbakumullah, Rabb kalian ada Allah. Berarti yang lain tidak bisa dikatakan Rabb. Di dalam ayat ini secara jelas Allah mengatakan, walillahil asmaul husna. Paham? Peci. Deka mau peci aneh? Paham? Jelas? Safi jelas? Baik. Dikunci. Berarti ada 3 perkara yang dikunci oleh Allah. Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Dan ketiganya telah disebutkan sendiri oleh siapa? Allah. Tidak ada ruang istihad di situ. Selesai pembahasan secara ilmiah insyaallah ta'ala. Pembahasan secara ilmiah. Tentunya alhamdulillah Allah mudahkan, dari Cengkareng cuman bolak-balik itu doang ini. Allahu akbar. Allahu akbar. Oke, 5 menit lagi adzan maghrib. Selesai ya? Paham? Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita ilmu yang bermanfaat insyaallah di sore hari ini. Ya, semoga kita bisa memahaminya dengan sebenar-benarnya, dan semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.